Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir Maret 2021, dan ini untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus. Sorry, perut aku bergejolak ya. Taurus, pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Jadi bisa energinya pun bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang gak resonate, silahkan cek Sun, Moon, Rising, atau Venus kamu di Google bagi kalian yang memang belum tahu ya. Taurus. Di sini I'm in awe of the magnificent guidance that's available to me. I'm kind and loving towards others while creating clear boundaries that protect my good feelings, emotion. The universe is always conspiring to support me, guide me, and lead me compassionately towards the highest good. Okay. Then the bottom of the deck, my super attractor power comes from how I feel, my faith in love, and the joy I put out. Okay, Taurus ya. Aku ngerasain energi seseorang di sini. Ada kesedihan, sepertinya kesedihan karena orang sekitar kamu atau siapapun yang dekat sama kamu itu kebanyakan salah paham dengan rasa yang kamu miliki, rasa yang kamu punya. Ya, seseorang gak benar-benar paham dengan apa yang kamu rasa, ya, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, dan akhirnya berakhir dengan hubungan yang terus-terusan gagal. Di sini aku ngeliat mulai dari pertemanan yang akhirnya nggak begitu baik, yang nggak benar-benar intens, dan begitu juga dengan hubungan komitmen, relasi dating ya, pacaran ataupun pernikahan, akhirnya ups and down-nya banyak banget. Kita lihat love oracle-nya. Ada kamera, reminiscing, keep yet perception, learn from the past, make memories. Wow, heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together perfect. Need time, takes time, in time cycle, time to heal, progress. Oke. Ya, Taurus ya, aku ngeliat kamu ngerasain ini memang proses healing, proses penyembuhan. Kamu ngerasakan down ya, bisa dibilang deep sorrow. Ini seperti sorrow loh, energi yang memang buat down sih. Aku ngerasain seseorang sepertinya masuki masa yang cukup down di sini ya, yang butuh waktu untuk berpikir ya, untuk merasa, mengusahakan banget untuk ngelakuin semua hal akhirnya dalam porsi yang positif agar hidup lebih bisa untuk dijalanin ya. Namun di sini aku ngerasain energi seseorang yang akhirnya secara nggak sadar menunggu kebahagiaan itu datang ya. Bukan hal yang salah sebenarnya, cuman ya apa ya, aku bisa bilang itu pemikiran yang nggak seharusnya ya, karena memang kebahagiaan nggak bisa ditunggu. Itu tentang rasa,
tinggal kita siap menerimanya apa enggak. Kalau memang sebenarnya kita dalam posisi yang memang bahagia, kita udah bahagia, cuman kitanya kebanyakan fokus dengan kesakitan, kekecewaan, karena kehidupan gak mungkin selamanya kesedihan, patah hati, penderitaan, itu gak mungkin ya. Pasti ada kebahagiaan di dalamnya, sedikit banyaknya pasti ada ya. Not today, see, not dealing, hard, avoiding conversation, call person, boundary, still angry. Aku ngerasain memang seseorang menghindar, aku ngerasain kamu yang menghindar ataupun dia yang menghindar dari kamu, menjauhi sebuah hubungan yang dia memang gak bisa ngehandle-nya, gak bisa dan gak mau. Berat untuk dia ngehandle-nya, berat untuk dia ngejalaninnya, karena dia gak bener-bener bisa paham dengan apa yang dia pikirkan, dia rasakan. Dia ini blind, dia ngerasanya dia blind ya, posisi seseorang yang buta gitu ya, buta tentang rasa dia sendiri. Kita lihat tarotnya. Three of Pentacles, faith, seseorang yang masih menumbuhkan faith-nya ya, seseorang masih menumbuhkan imannya dia dalam diri dia untuk percaya akan semua hal ya pasti baik-baik aja. Itu yang aku lihat ya. Dan persepsinya memang masih perlu untuk dirubah ya. Seperti aku bilang ini tentang persepsi ya. Persepsi kebahagiaan itu apa, cinta itu seperti apa ya. Karena memang seseorang masih, kalau dia punya tendensi selalu menghindar, pergi, meletakkan rasa dia, kesakitan dia di tempat lain, dan dia sibuk dengan dunianya sendiri, dia gak akan pernah bisa ngehandle orang lain juga yang akan bersama dia, yang bakal ada di dalam hidupnya dia, atau yang kita sebut mungkin orang itu bergantung sama kamu, misalnya pasangannya dia ataupun itu kamu ya. Gimana dia bisa ngehandle-nya kalau dia sendiri ngehandle diri dia aja berat. So ini memang aku bisa bilang tadi salah pahamnya gini, kebanyakan orang ngerasa dia ataupun kamu ngerasa dianya nggak serius dalam ngejalanin hubungan, dianya main-main, dianya nggak jelas. Aku bisa bilang dia sebenarnya bukan nggak jelas, dia hanya sedang tidak paham, dia tidak mengerti, dan dia butuh sekali untuk jujur dengan diri sendiri. Kalau dia memang belum bisa dan belum paham tentang hubungan yang seperti apa, cinta itu apa, komitmen itu apa ya, orang ini butuh banget belajar akan itu semua. Dan saat dia belum belajar apa-apa, langsung dihadapkan dengan situasi yang real, situasi yang nyata, ya gelagapan akhirnya dia pergi menghindar, dia nggak bisa benar-benar apa ya, aku bisa bilang ngejalanin hubungan itu, dia nggak bisa benar-benar kasarnya itu berfungsi gitu ya dalam ngejalanin hubungan ya, akhirnya lari gitu aja. Dan kamu yang berhubungan dengan dia akhirnya salah paham ya, ngerasa dia nggak serius, ngerasa dia main-main. Aku bisa bilang orang ini dari awal sebenarnya serius loh dengan rasanya, dia real, rasa dia ini real loh sama kamu. Cuman ya itu tadi, nggak peduli mau real ataupun enggak, seperti aku pernah bilang di video aku sebelumnya tentang cinta itu ya, itu enggak apa berat kalau memang orangnya belum benar-benar aware ya, belum benar-benar aku bisa bilang spiritual
ya, benar-benar ngeliat ke diri sendiri. Kalau masih banyak yang memang perlu untuk dibenahi. Dan aku ngeliat kalau masalah keuangan kamu dengan dia, jauh baik banget, dia sangat baik di sini. Aku ngeliat masa-masa ini, ya, hanya aja untuk body dan mind kamu ataupun siapa ini yang terbaca energinya, kamu ataupun dia, ya, dalam posisi yang gak connect satu sama lain. Jadi pikiran kamu kemana, body kamu atau jasmani kamu ke arah mana gitu ya. Jadi jasmani dan rohani nggak dalam satu tujuan yang sama atau level yang sama, itu yang aku lihat. Jadi bikin friction di sini, bikin sedikit loss, dan akhirnya ngerasa ada kesedihan. Tadi aku bilang ya, ada sorrow, ada kayak kesepian juga. Itu yang aku lihat. Dan di the bottom of the deck-nya ada 7 of Pentacles. Aku ngerasain buah-buah, istilahnya buah dari cinta kalian ini ya, kasih sayangnya dia terutama itu belum benar-benar matang. Jadi udah berbuah nih pohon cintanya, kasarnya gitu ya, ibaratnya gitu, namun belum siap untuk dipanen. Jadi masih cukup immature ya, belum begitu dewasa. Jadi memang masih perlu proses pematangan. Itu yang aku lihat. Kita lihat tarotnya lagi. Ada 4 of Vessel atau 4 of Cups, 2 of Sword ya. Oke, bentar ya. Dan ada Hierophant. Ya, di sini aku ngerasain emang seseorang pengen banget cuma disayangi, pengen banget dicintai ya. Dia ada energi yang sebenarnya menyayangi banget, mengayomi, ingin menjaga ya, ingin melindungi orang yang dia sayang ya. Namun tendensinya dia kurang baik di sini. Apanya yang kurang baik? Karena dia kalau udah memiliki seseorang, dia ngerasa orang itu adalah benar-benar pure milik dia, dan dia harus menjadi seperti yang dia mau, dan itu menyesakkan dada pasangannya ataupun sebaliknya ya. Jadi dia nggak benar-benar bisa, apa ya, yang bermain bukan jiwa dia, intuisinya, tapi lebih bermain egonya kayak lebih posesif. Jadi dia ngerasa pasangan dia harus begini, pasangan dia harus begitu ya. Dan seseorang akhirnya tuh emosional, sangat emosional di sini ya. Dan akhirnya aku ngelihat tendensinya membuat hubungan ini berat sebelah, dimana ada energi orang ketiga, yaitu energi dimana entah kamu atau dia membandingkan kamu dengan mantannya dia ya. Dia membandingkan kamu dengan mantannya dia tadi ya, dan dia membandingkan kamu, kok aku jadi ribet sih, dia membandingkan kamu dengan mantan-mantan yang dia dulu, dan kamu pun membandingkan dia dengan mantan kamu yang dulu, ataupun hanya salah satu pihak ya sih. Dan akhirnya ada 5 of Swords. Jadi ada energi, I'm sorry to say, ada energi seseorang akhirnya kembali mencoba merajut kasih ya dengan mantannya,
ataupun mungkin gak merajut kasih, namun mencoba untuk dekat lagi dengan mantannya, ya it's not a good sign ya. Jadi aku ngerasain memang seseorang di sini salah paham. Hubungan ini aku bisa bilang sebenarnya gagalnya ataupun hancurnya sebelumnya memang karena salah paham. Iya, nggak ada benar-benar komunikasi yang benar-benar bagus di antara kamu dengan dia yang membuatnya hubungan ini akhirnya aku harus bilang berakhir dengan hal-hal yang memang nggak seharusnya. Kalau memang benar-benar berakhir dengan yang baik gitu loh, karena energi seseorang cemburu ya akhirnya lari dengan orang ketiga walaupun dekat aja, lalu bla bla bla, dan akhirnya kandas komunikasi. Aduh, ada beberapa skenario loh di sini yang keluar, so sorry ya. Jadi jadi aku agak bingung sendiri ini jadinya, karena tiba-tiba aku baca ini kok ada energi lain lagi yang masuk, ada energi yang kayak skenario lain, case yang lain ya. Jadi ini bisa split jadi beberapa skenario atau scene ya. Jadi Taurus untuk kali ini aku dapat beberapa, mungkin lebih dari 3 di sini skenario nya ya. Wow, Seven of Cups, Knight of Swords, Nine of Vessels ya. Dan akhirnya aku ngelihat energi ini ngebawa memang ke arah yang berat, akhirnya saling tidak memahami ya, dan akhirnya merasa pasangan kok gitu sih, dia kok gini sih gitu ya, dan jadinya hubungan ini memberatkan. Kamu dengan dia sama-sama memberatkan. Oh, aduh, makin aku coba baca banyak energi lain yang masuk. Queen of Pentacles, Four of Swords, Star, ada energi Aquarius di sini. Six of Staves, Six of Wands, Seven of Wands atau Seven of Staves. High Priestess. Dari berbagai skenario ini aku menemukan garis merahnya. Garis penghubungnya adalah memang hubungan ini antara kamu dengan dia ya, itu mengarahkan ke arah spiritual, dimana untuk lebih detach, nggak benar-benar bergantung 100% sama pasangan ataupun dengan cintanya pasangan ya. Kamu harus tetap berdiri sendiri dan dia pun tetap harus berdiri sendiri ya, dan nggak bisa menjadikan alasan pembenaran atas apapun yang kamu rasakan untuk memaksa pasangan kamu melakukan hal yang kamu mau ya. Knight of Staves, karena aku ngeliat siapapun orang yang punya tendensi untuk lari dari hubungan, dia akan terus bisa untuk lari. Jadi bagi kamu yang memang menunggu atau stay dengan orang seperti ini, siap-siap untuk tetap waspada, karena dia bisa untuk pergi lagi ataupun keluar masuk dari hubungan ini lagi ya. So kita lihat Sun semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada being enough, the innermost heart say you are enough,
nowhere to go, nothing to get, nothing to change, no need to grow more deserving. Yes you are loved. See, seperti yang aku bilang, kau nggak bisa untuk menjadikan pasangan kamu sebagai validasi, ya, sebagai kepastian, sebagai harga diri kamu, image ya kamu. Tanpa adanya pasangan kamu udah cukup, ya. Kamu nggak perlu berubah untuk disayangi, ya. Kamu nggak perlu untuk mendapatkan atau nggak perlu untuk menjadi seperti apa, harus gini, harus nyampe posisi itu untuk bisa dicintai, bisa disayangi. Karena kamu sendiri udah yang kita sebut cinta. Kamu adalah cinta. Karena kamu hadir di kehidupan ini udah pasti buah cinta dari Tuhan, Sang Pemilik Semesta, yang dititipkan ke orang tuamu, ya, ataupun orang tuanya dia. Jadi gimana pun dan apapun yang terjadi, kamu udah cukup dan kamu sangat pas, perfect, ya. Dan kamu harus menemukan rasa itu dulu sebelum kamu masuki sebuah hubungan. Karena kalau enggak, hubungan enggak akan bisa maksimal, yang hanya bakal buat hidup kamu makin berat. Kenapa? Dengan begitu jadinya hubungan yang seharusnya membantu proses pertumbuhan kamu, perkembangan kamu secara mental, yang ada hanya bikin kamu down, bikin kamu stuck. So ini energi dimana memang being enough dan mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Okay, so that's it. Think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian, ya. Jaga kesehatan dan bye.